Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas seputar investasi. Sebelum masuk ke video lebih lanjut, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode referral AirCashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, jadi sebelumnya saya sempat ngepost video soal kenapa kita harus investasi sedini mungkin. Di sana saya ada membawakan contoh kasus. Nah, bagi yang belum nonton videonya ada nih di atas linknya. Nah, ada keluar. Nah, oke. Jadi di video itu muncul suatu komentar ataupun ada banyak pertanyaan teman-teman seperti, Yung, itu kan mulainya kan yang satu si Aming kan mulai duluan, si Asyang kan mulainya belakangan. Ya otomatis lah Yung bedanya. Jadi kelihatan banget gitu. Yang satu udah mulai 10 tahun yang lalu, yang satu belum mulai 10 tahun yang lalu seperti itu dan bla 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 masih banyak lagi. Nah, jadi di video kali ini kita munculkan lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin masih ragu, cemas, bimbang, kenapa sih harus investasi sedini mungkin? Ya. Jadi seperti biasa kita panggil lagi si Aming dan si Asyang. Oke teman-teman, jadi kita balik lagi dengan si Aming dan si Asyang. Bagi yang belum tahu si Aming dan si Asyang, kita nonton saja video yang sebelumnya teman-teman. Jangan dikenalin lagi sama si Aming dan si Asyang ini. Oke, jadi untuk case kedua ini karena banyaknya keraguan yang muncul mungkin ya teman-teman ya. Lah, itu ya jelas lah perhitungannya seperti itu. Yang satu kan mulai duluan 10 tahun yang lalu. Nah, kita memberikan case baru teman-teman. Ya, seperti ini. Aming mulai investasi sejak umur 25 tahun sebesar Rp100.000 per bulan dengan bunga 9% per tahun selama 10 tahun. Ya, teman-teman ya. Si Asyang mulai investasi sejak umur 35 tahun. Ya, teman-teman ya, selisih 10 tahun. Ayo sama, ayo. Namun di sini dia investasinya 150.000. Ya. Lebih banyak 50.000 ya sekarang ya, udah kasih si Asyang ya 50.000 lebih banyak per bulan dengan bunganya 9% PA lagi ya teman-temannya selama 10 tahun. Jadi di contoh kasus kedua ini ya, si Aming dan si Asyang masing-masing investasi selama 10 tahun teman-teman. Namun si Asyang lebih banyak 50.000. Nah, sekarang menurut teman-teman siapa yang nanti total investasinya lebih banyak ketika di umur usia 55 tahun? Patokan saya menggunakan 55 tahun karena itu mungkin merupakan usia sudah nggak kerja lagi ya teman-teman ya. Jadi di sana dana kita sudah terkumpul untuk istilahnya dana pensiun teman-teman ya. Seperti yang saya lakukan di Bibit. Oke. Jadi ingat ya teman-teman, ini adalah soalnya. Jadi si Aming pula siapa lagi itu si Aming? Si Aming mulai investasi sejak umur 25 tahun sebesar 100.000 ya teman-teman ya. Dan si Asyang jadi itu case-nya benar-benar beda ya teman-teman. Masing-masing diberi waktu investasi 10 tahun. Yang ini si Aming mulai duluan 10 tahun, si Asyang baru mulai. Tapi si Asyang startnya dari 150, sedangkan si Aming baru 100.000. Oke, teman-teman gak perlu takut, gak usah cemas dan gak usah bawa kalkulator dan semua lainnya karena sudah saya hitung dan hasilnya adalah ini ya. Jadi si Aming mulai investasi umur 25 tahun ya teman-teman, benar ya. Si Asyang umur 35 tahun ya. Jadi di umur 26 si Aming udah terkumpul 1.260.139. Si Asyang masih belum ya si Asyang ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Investasi secara rutin dan selama 10 tahun 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan di tahun ketika umur 35 stop si Aming ya. Dia udah 10 tahun investasi. Nah, barulah di umur yang 35 kan dia invest nih. Si Asyang kan invest 1 tahun nih ya dari umur 35. Contohnya Januari dan plus 30 pas 1 tahun dia udah terkumpul sebesar 1.890.209 ya. Karena dia startnya adalah benar sekali 150.000 per bulan, beda dengan si Aming, oke. Invest. Di sini si Aming udah nggak investasi lagi ya karena udah 10 tahun, sedangkan si Asyang baru mulai investasi dan dia juga stop di 10 tahun yaitu ketika usianya 45 tahun teman-teman. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, ketika dana mereka udah sama-sama berhenti, udah nggak invest lagi ya teman-teman ya, berarti membiarkan dananya berputar dengan bunga 9% per tahun. Dan investasi mana yang lebih banyak, lebih gede di umur 55 tahun teman-teman? Aming, Asyang. Jawabannya adalah kita turun ke bawah dan si Aming mengumpulkan
dana sekitar 109.266.750, sedangkan si Asyang baru 69.233.184. Padahal si Asyang sudah nambah 50.000 ya teman-teman ya. Bagaimana? Ini sedikit mengubah pikiran teman-teman ya. Ya, langsung ambil HP-nya, install aplikasi Bibit juga, masukin kode referral cashback, mulai investasi juga sekarang juga. Kayak gitu juga teman-teman ya. Ini sebenarnya bukannya maksa atau apa, tapi dengan perhitungan ini ya sempat ada yang bilang, wah Yung itu compound interest ya. Benar, ini adalah metode compounding interest ya. Menurut, kalau nggak salah ya teman-teman ya, menurut salah satu tokoh terkenal Einstein kalau nggak salah, compounding interest merupakan salah satu keajaiban dunia bagi mereka yang bisa memanfaatkannya ya. Tapi saya nggak bilang ini apa-apa kan, ribut apa tuh yuk compounding interest itu bingung. Nah, jadi saya langsung kasih perhitungannya. Kalau soal angka-angka, soal duit gini kan jadi mudah ya teman-teman kan, jadi lebih paham kan. Yung, coba deh start di 200.000, si Asyang terkejar gak Yung duitnya? Kita mau lihat dia mau balapan tuh Yung. Oh, oke, kita coba ya teman-teman ya. Tenang saja, di sini saya tinggal mengganti angkanya. Jadi di sini saya kasih 200.000. Oke, perhitungannya udah ganti ya teman-teman ya. Kita balik lagi dan hasilnya baru mau menyerempet. Padahal dana investasi si Asyang udah 2 kalinya si Aming. Ya, si Aming 100.000, si Asyang 200.000 selama 10 tahun. Ya, di sini udah mulai nangkep teman-teman. Si Aming baru 100.000, si Asyang udah start 200.000. Masing-masing 10 tahun investasinya. Stop di usia 10 tahun setelah investasi. Kemudian dana yang terkumpul ketika berusia 55 tahun, si Aming masih lebih banyak. Ya, berarti ini udah 2 case langsung di satu PGO. Wah, enak banget ini. Watch one free one. Seperti itu teman-teman ya. Jadi walaupun start di 200.000, 2 kali lipatnya, itu masih dananya kalah sama si Aming ya. Jadi dananya kita harus ngejar sampai berapa? Kita tes 250.000 ya teman-teman ya. 250.000. Ini hanya gambaran kita aja ya teman-teman ya, studi case namanya. Nah, kalau 250.000 sudah di atas si Aming, berarti dengan kata lain ya kurang lebih jika memang harus mau mengejar si Aming, ya si Asyang harus setidaknya invest mungkin kurang lebih sekitaran 230.000 dan sebagainya ya teman-teman. Ini karena 225.000 masih 103, beda selisih 6 jutaan ya. Jadi sekitar 230.000 ya teman-teman ya, baru bisa menyaingi si Aming yang start 10 tahun lebih awal. Bayangin teman-teman, dana investasi yang kita keluarkan udah 2 kali lipat lebih. Ya kan teman-teman kan? Gimana? Jadi udah mau mulai investasinya sekarang ya teman-teman ya. Jadi saya rasa sekian dulu PGO untuk kenapa kita harus investasi sedini mungkin ya. Jadi video ini terdiri dari 2 part. Mungkin nanti akan 7 season. Enggak teman-teman, hanya 2 part saja mungkin ya. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi atau punya studi case lain lagi, saya coba bawakan ke video. Saya harap 2 video dengan judul kenapa harus investasi sedini mungkin menjawab pertanyaan teman-teman, kegalauan teman-teman bahwa kita harus memulai investasi segera mungkin karena hasilnya untuk belakangnya itu teman-teman ya, perhitungan ini nggak bakal salah ya teman-teman, kecuali bunganya berubah ya. Kan kita pakai asumsi dengan yang kemarin ada kan di video kan, ada kan disebutkan kan kita pakai yang stabil juga bunganya. Jadi ini setidaknya gambarannya sudah menurut saya sudah sangat objektif ya, sudah sangat ya sesuai kenyataan angka yang bakal didapat apabila kita melakukan investasi rutin sesuai dengan angka yang di video ini ya teman-teman ya. Saya harap ini berguna bagi teman-teman yang ngerasa oh ini sangat berguna dan bermanfaat. Silahkan share saja kepada teman-teman yang lainnya agar kita segera start investasi sedini mungkin. Ini baru yang 25 tahun. Bayangin kalau udah anak baru, anak pula ya kan dewasa juga ya. Ada orang atau ada teman-teman yang baru 17 tahun udah ada KTP langsung mulai investasi. Bagaimana? 100.000 aja itu angkanya mungkin udah beda banget lagi ya teman-teman ya. Oke. Jadi nantikan video-video saya berikutnya dan tidak lupa saya memesan apabila teman-teman bingung punya pertanyaan ataupun apa, drop saja komen di bawah. Sebisa mungkin saya akan membuatnya satu video menjawabnya secepat mungkin. Oke. Jadi kata nantikan video-video saya berikutnya. Jajang.